Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fermentasi keju dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi Fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah suatu aktivitas mikroorganisme atau enzim dan menghasilkan perubahan biokimia atau modifikasi pangan yang dikehendaki. Atau dengan kata lain, fermentasi adalah suatu aktivitas mikroorganisme atau enzim yang tidak menyebabkan terproduksinya toksin atau racun, menghasilkan flavor yang dikehendaki dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu contoh produk fermentasi adalah keju. Keju merupakan suatu produk hasil fermentasi susu sebagai upaya untuk memperpanjang umur simpan susu dan merupakan sumber alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. Adapun mikroba yang terlibat dalam fermentasi keju adalah bakteri asam laktat, yaitu jenis Lactobacillus dan Streptococcus. Reaksi fermentasi bakteri asam laktat terbagi menjadi dua, yaitu reaksi homofermentatif dan heterofermentatif. Reaksi homofermentatif, homo artinya sama. Reaksinya yaitu 1 heksosa ditambah 2 adenin difosfat ditambah 2 fosfat menghasilkan 2 laktat ditambah 2 adenin trifosfat. Sedangkan reaksi heterofermentatif, hetero artinya berbeda. Adapun reaksinya yaitu 1 heksosa ditambah 1 ADP ditambah 1 fosfat menghasilkan laktat, etanol, CO2, dan 1 adenin trifosfat. Adapun kandungan gizi keju terlampir pada tabel 1, di mana kandungan gizi keju ada protein, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin D, dan riboflavin yang dikutip dari Suparno tahun 1992. Selanjutnya, proses metabolisme dalam fermentasi keju umumnya ada 3, yaitu glikolisis, proteolisis, dan lipolisis. Glikolisis merupakan fermentasi laktosa oleh bakteri asam laktat yang digunakan untuk menghasilkan asam laktat, asam asetat, CO2, dan diasetil. Yang kedua, proteolitis merupakan proses penguraian protein atau kasein menjadi peptida dan asam-asam amino yang lebih sederhana dan merupakan prekursor aroma. Yang ketiga, lipolisis merupakan proses penguraian lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya, diagram alir pembuatan keju. Tahap pertama yaitu pasteurisasi susu pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengasaman dengan menggunakan kultur bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Selanjutnya dilakukan pengentalan menggunakan enzim Rennet. Kemudian dilakukan pengolahan dadi. Selanjutnya pencetakan, lalu proses penekanan. Kemudian dilakukan proses pengasinan, lalu proses pemeraman atau pemasakan, kemudian dihasilkanlah keju. Ada beberapa tahap utama dalam pembuatan keju, yaitu pertama, proses pasteurisasi. Tahap pertama yaitu pasteurisasi, di mana pada tahap ini susu dipasteurisasi atau diberi perlakuan panas pada suhu 70 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh seluruh bakteri patogen dan membunuh mikroba-mikroba awal, terutama mikroba pembusuk pada susu. Dengan demikian,
Dengan adanya proses pasteurisasi atau pemanasan ini, maka kemungkinannya bakteri patogen dan bakteri pembusuk tidak dapat hidup selama proses pembuatan keju atau selama proses fermentasi. Namun, ada jenis mikroba yang mungkin hidup selama proses fermentasi, yaitu bakteri probiotik, misalnya bakteri asam laktat, karena bakteri ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, khususnya bakteri E. coli. Bakteri probiotik itu sendiri merupakan suplemen makanan berupa mikroba hidup yang menguntungkan dengan meningkatkan keseimbangan mikroba ususnya, misal bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. Selain itu, bakteri probiotik juga dapat meningkatkan pencernaan laktosa dan mencegah gangguan pencernaan. Tahap kedua yaitu pengasaman. Setelah susu dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius, selanjutnya susu diberi kultur bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Lactobacillus ini akan mengubah laktosa susu menjadi asam laktat, sedangkan Streptococcus akan mengubah protein susu menjadi protein yang mempunyai rantai lebih pendek. Pada proses pengasaman ini akan terjadi peningkatan keasaman, sehingga zat-zat padat dalam susu akan menggumpal dan membentuk dadi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya rasa asam pada keju. Tahap ketiga, pengentalan. Tahap pengentalan ini menggunakan enzim Rennet. Enzim Rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan. Enzim Rennet itu merupakan enzim penggumpal kasein atau protein pada proses pembuatan keju yang di dalamnya mengandung enzim protease. Enzim Rennet ini akan mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi dadi. Oleh karena itulah, keju memiliki tekstur padat karena adanya pengaruh proses penggumpalan atau pengentalan kasein oleh enzim Rennet, sehingga membuat protein susu menggumpal dan membagi susu menjadi cair yang disebut air dadi dan padat yang disebut dadi. Selanjutnya, dadi keju dihancurkan menjadi butiran-butiran dengan bantuan alat seperti kecapi. Semakin halus dadi tersebut, maka semakin banyak air dadi yang dikeringkan dan nantinya akan menghasilkan keju yang bertekstur keras. Selain pengaruh proses penggumpalan kasein oleh enzim Rennet, ternyata pengaruh proses pengasaman oleh bakteri Streptococcus dan Lactobacillus juga menyebabkan keju memiliki tekstur padat karena kedua bakteri ini akan memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat inilah yang akan membuat protein susu menggumpal. Bakteri asam laktat yang dihasilkan dari laktosa mendapatkan kondisi pH yang diinginkan dan diperlukan selama proses pembuatan keju, di mana kondisi pH mempengaruhi proses pembentukan kart atau gumpalan, pemisahan atau pelepasan whey dari kart, pembentukan tekstur keju, dan pengerasan kart atau gumpalan. Tahap keempat yaitu pengolahan dadi. Setelah pemberian Rennet, proses selanjutnya berbeda-beda tergantung jenis kejunya. Untuk keju lunak, dipindahkan dengan hati-hati ke dalam cetakan, sedangkan pada keju-keju lainnya, dadi diiris dan dicincang. Semakin kecil potongan dadi, maka keju yang dihasilkan akan semakin padat. Tahap kelima yaitu pencetakan. Saat dadi mencapai ukuran optimal, maka ia harus dipisahkan dan dicetak.
Untuk keju-keju kecil, dadihnya dipisahkan dengan menggunakan sendok dan dituang ke dalam cetakan. Sedangkan untuk keju yang berukuran lebih besar, pengangkatan dari tangki menggunakan bantuan sehelai kain. Dan sebelum dituang ke dalam cetakan dadih tersebut dikeringkan terlebih dulu, kemudian dapat ditekan dan diiris. Tahap keenam yaitu penekanan. Keju haruslah ditekan sesuai dengan tingkat kekerasan yang dikehendaki. Untuk keju lunak, penekanan biasanya tidak dilakukan karena berat dari keju tersebut sudah cukup berat untuk melepaskan air dadih. Begitupun halnya dengan keju iris. Berat dari keju tersebut menentukan tingkat kepadatan yang diinginkan, namun sebagian besar keju melewati proses penekanan, di mana waktu dan intensitas penekanan berbeda-beda untuk setiap jenis keju. Tahap ke-7 yaitu pengasinan. Setelah keju dibentuk, dilakukanlah penambahan garam agar keju tidak terasa tawar. Keju dapat diasinkan dengan 4 cara yang berbeda-beda. Cara pertama yaitu untuk beberapa keju, garam ditambahkan secara langsung ke dalam air dadih. Cara kedua yaitu dengan menggosokkan atau menaburkan garam pada bagian kulit keju, sehingga hal ini dapat menyebabkan kulit keju terbentuk dan melindungi bagian dalam agar tidak matang terlalu cepat. Cara ketiga yaitu dengan direndam dalam air garam. Ini untuk beberapa keju-keju yang berukuran besar. Cara keempat yaitu dengan mencuci bagian permukaan keju dengan larutan garam. Hal inilah yang menyebabkan munculnya rasa asin pada keju. Selain memberikan rasa asin pada keju, garam juga membantu menghilangkan air yang berlebih, mengeraskan permukaan keju, melindungi keju agar tidak mengering, serta mengawetkan dan memurnikan keju. Tahap ke-8 yaitu proses pematangan atau pemeraman. Proses pematangan atau pemeraman adalah proses yang mengubah dadih-dadih segar menjadi keju yang penuh dengan rasa. Pematangan ini disebabkan oleh bakteri atau jamur tertentu yang digunakan pada saat proses produksi, di mana selama proses pematangan, keju dijaga agar berada pada suhu dan tingkat kelembaban tertentu, hingga keju siap untuk dimakan. Waktu pematangan ini bervariasi, mulai dari beberapa minggu untuk keju lunak, hingga beberapa hari untuk keju keras. Selama proses ini, bakteri asam laktat akan mengubah komposisi susu sehingga keju akan mengalami perubahan-perubahan kimia. Hal inilah yang menyebabkan munculnya zat gizi pada keju. Munculnya zat gizi pada keju dikarenakan adanya pengaruh proses pematangan keju, di mana selama proses ini bakteri Streptococcus dan Lactobacillus akan mengubah komposisi susu sehingga keju akan mengalami perubahan-perubahan kimia. Adapun perubahan-perubahan kimia yang terjadi selama proses pemeraman keju yaitu hidrolisis karbohidrat oleh amilase, lemak oleh lipase, protein oleh protease, dan laktosa oleh bakteri asam laktat, di mana protein diubah menjadi peptida dan asam-asam amino yang lebih sederhana, lemak diubah menjadi asam lemak bebas, karbohidrat diubah menjadi glukosa, sedangkan laktosa diubah menjadi asam laktat. Baik, itulah penjelasan tentang fermentasi keju. Semoga bermanfaat. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.